Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Dalam seri ke-127 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Wan Dahlan sebagai Kepala Desa, Lili Nur Indasari sebagai Nari Ratih, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu berlarian ke sana kemari, seperti sedang kesurupan makhluk halus. Suatu saat dia memandangi rumahnya yang nampak terus dilahap sang dewa api. Kemudian kembali lagi ke jenazah ayahandanya yang tergeletak di tengah halaman. Siapa yang melakukan perbuatan biadab ini? Ayo, tunjukkanlah dirimu. Aku tantang kau berkelahi sampai mati. Aku tidak peduli siapa dirimu. Ayo keluar! Ini! Hadapilah aku, Arya Kamandanu! Ayahanda, mengapa Ayahanda mengalami nasib begini hina? Maafkanlah aku, Ayahanda. Aku tidak bisa menjaga keselamatanmu.
Aku selalu terburu nafsu hingga peristiwa pahit ini terjadi. Tapi percayalah Ayahanda, aku tidak akan tinggal diam. Akan ku cari orang-orang itu. Akan ku balas tindakan biadab ini. Tolong! Nyi Rongkot masih ada di dalam. Dengan sebat Arya Kamandanu melompat meninggalkan halaman. Dia agak ragu sejenak melihat kilatan api yang berkobar-kobar. Tapi kemudian tanpa berpikir lagi, dia melompat ke dalam gulungan api yang merah menyala. Sambil menahan sengatan api yang terus menjilat ke sana kemari, Arya Kamandanu berlarian di hampir seluruh ruangan. Akhirnya dia menemukan Nyi Rongkot yang tergeletak di lantai. Sebagian rambut perempuan tua itu sudah terbakar dan sebagian pakaiannya juga hangus terbakar. Sedangkan kedua kakinya tergencet sebuah balok api yang masih menyala-nyala. Nyi Rongkot. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Arya Kamandanu segera menyampar tubuh Nyi Rongkot dan membawanya menerobos kobaran api. Arya Kamandanu membaringkan tubuh Nyi Rongkot di atas rumput di halaman belakang rumahnya. Dia sangat sedih melihat penderitaan yang dialami perempuan tua itu. Orang yang telah mengasuhnya sejak masih kanak-kanak. Tubuhnya hampir seluruhnya mengalami luka bakar yang hebat. Bau daging terbakar amat keras menusuk hidungnya. Bi Rongkot, ini aku, Bi. Ini Arya Kamandanu. Angger, mengapa bisa begini kejadiannya, Angger? Aku juga tidak tahu, Bi. Mengapa akhirnya harus seperti ini? Ayahanda Anggareksa terbunuh. Aduh, orang-orang itu memang sangat jahat, Ger. Mereka semuanya penjahat. Bagaimana asal mulanya, Bi? Mengapa mereka tiba-tiba datang dan menghancurkan seluruh isi rumah ini? Baiklah, Ger. Akan Bibi ceritakan dari permulaannya. Tapi Angger harus bisa menahan diri. Dengan kalimat terpatah-patah, Nyi Rongkot lalu menuturkan peristiwa itu. Bahwa hal itu bisa terjadi karena ulah saudara kandungnya sendiri, Arya Dwi Pangga. Dan bahwa orang-orang itu sebenarnya mencari seorang wanita pelarian. Empu Anggareksa berusaha mencegah mereka, tapi tidak berhasil dan akhirnya malah terbunuh. Jadi mereka mencari mesin. Iya, Angger. Aduh. Bi Rongkot. Bibi harus segera mendapat perawatan membawa Bibi ke rumah seorang tabib. Sudahlah, Angger. Tidak usah. Bibi tidak kuat lagi. Aduh, sakit sekali rasanya, Ger. Aduh. Bibi harus segera berobat. Mari, Bi. Tidak usah, Ger. Bibi sudah tua. Bibi tidak mengharapkan apa-apa lagi, Ger. Bibi jangan berkata begitu. Bibi sudah seperti ibuku sendiri. Bibi yang mengasuhku sejak kecil. Aku tidak akan mampu membalas jasa dan budi baikmu, Bi. Sekarang Ayahanda sudah tidak ada lagi. Kalau sampai Bibi menyusul pergi, lalu aku akan bersama siapa lagi, Bi? Angger Kamandanu,
Rasanya sudah cukup lama Bibi mengabdi pada keluarga ayahandamu. Dan mungkin apa yang telah Bibi lakukan belumlah memadai, Ger. Tidak, Bi. Tidak. Apa yang Bibi lakukan untuk keluarga kami sudah cukup banyak. Bahkan sangat banyak. Bibi Rongkot sudah memberi... Angger Kamandanu. Janganlah Angger Kamandanu menyia-nyiakan wanita itu. Dia sudah banyak menderita. Kalau nanti Angger punya kesempatan bertemu dengan Nona Mesin, perlakukanlah dia dengan baik. Dia... Tidak. Bibi akan sembuh. Aku akan mencari seorang tabib untuk mengobati luka-lukamu, Bi. Aduh. Jagalah dirimu baik-baik. Angger Aku tidak akan membiarkanmu menderita seperti ini, Bi. Percayalah. Bibi pasti akan sembuh. Aku mempunyai kenalan seorang tabib yang mumpuni. Dia akan segera aku panggil kemari. Dia pasti bisa mengobati luka-luka Bibi. Bi. Bi. Rongkot. Bi. Bibi. Sudah separuh bagian lebih, rumah Empu Hanggareksa dilahap sang dewa api. Serambi depan sudah musnah menjadi arang. Bagian gandok samping pun sudah termakan api. Dan api itu masih terus menyala-nyala dengan lidahnya menjulur ke sana kemari, mengikuti tiupan angin malam. Arya Kamandanu duduk merenungi kematian Nyi Rongkot, pengasuhnya sejak masih kecil. Akhirnya semuanya musnah. Hilang tanpa bekas. Waktu aku pergi, Nyi Rongkot menyusul pergi. Dan Mesin pun pergi. Entah sekarang ini dia ada di mana. Semuanya pergi. Dan tempat ini hanya tinggal puing-puing masa lalu. Semua ini akibat perbuatan Arya Dwi Pangga. Sungguh jahat dan kejam saudara kandungku itu. Sampai hati dia memusnahkan segala-galanya di rumah ini. Aku tidak terima. Aku harus membuat perhitungan denganmu, Arya Dwi Pangga. Dengan wajah merah padam, Arya Kamandanu segera melompat ke arah punggung kudanya. Aku tidak peduli. Arya Dwi Pangga itu kakak kandungku sendiri. Dia sudah melakukan tindakan brutal yang menyebabkan kematian dan penderitaan orang lain. Arya Kamandanu sudah tidak mampu lagi mengendalikan hawa amarahnya. Dia bermaksud pergi ke Manguntur malam itu juga. Tapi ketika melewati rumah kepala desa Kurawan, mendadak dia menarik tali kekang kudanya dan segera membelokkan hewan itu ke halaman rumah kepala desa.
Kau Arya Kamandanu. Iya, aku Arya Kamandanu. Ayo masuklah Kamandanu. Masuklah ke rumah. Tidak. Aku tidak merasa perlu untuk memasuki rumah seorang kepala desa yang tidak bertanggung jawab. Kamandanu, mengapa kau berkata begitu? Apa maksudmu? Mengapa aku tidak harus berkata begitu? Kau seorang kepala desa. Mestinya kau dapat melindungi warga desa Kurawan dari perbuatan keji. Mestinya kau dapat menjadi pengayom yang baik dan bertanggung jawab. Bukan malah tidur dan menutup pintu rumahmu. Kamandanu, ada apa sebenarnya? Kau akan segera tahu. Matamu akan segera terbuka lebar kalau sekarang ini kau pergi ke rumahku. Dengar. Ada sekelompok orang membakar rumahku. Membunuh orang tuaku dan pembantuku yang setia. Kau tidak percaya? Ayo. Sekarang juga ikut aku. Tunggu Kamandanu. Jadi mereka melakukan juga akhirnya. Kau seorang kepala desa yang mau enak sendiri. Di mana rasa tanggung jawabmu pada warga dan keamanan desa ini? Sabar Kamandanu, sabar. Baiklah. Memang aku mengakui bersalah. Percuma kau mengaku bersalah. Apa yang dimiliki keluarga Hanggareksa sudah musnah. Semuanya musnah. Kamandanu, aku ikut prihatin sekali. Kami semua ikut prihatin atas musibah yang menimpa diri keluargamu. Sudahlah kepala desa. Tak perlu kau banyak bicara. Tak ada gunanya lagi. Mestinya kau bisa mencegah agar peristiwa ini tidak terjadi. Bagaimana aku bisa mencegahnya, Kamandanu? Kau kan kepala desa. Kau bisa mengerahkan warga desa. Dan kalian bisa beramai-ramai mencegah tindakan brutal ini. Mana mungkin, Kamandanu. Yang kita hadapi adalah pengawak Praja Kediri. Mereka itu prajurit-prajurit dan pendekar kelas 1. Dan karena mereka prajurit Kediri, lalu kau takut? Aku tak ingin banyak jatuh korban, Kamandanu. Melawan prajurit Kediri berarti melawan pemerintah Kediri. Aku tak ingin desa Kurawan ini dibasmi dan dibumi hanguskan. Dan karena itu hanya keluargaku yang menjadi korban? Keluargaku dibantai seperti anjing jalanan? Iya. Orang tuaku memang sudah tidak dipandang lagi di desa ini. Bukan begitu, Kamandanu. Kau jangan salah mengerti. Memang. Sekarang ini ayahandaku Empu Hanggareksa sudah kehilangan pamornya. Tapi apa kau tidak ingat zaman dulu? Ketika ayahandaku masih mendapat angin baik, kalian selalu datang dengan menundukkan wajah untuk mohon sumbangan ini, sumbangan itu. Kalian selalu menomorsatukan beliau. Tapi sekarang, setelah keadaan beliau berubah, setelah beliau jatuh, kalian bahkan membiarkan saja mayatnya tergeletak di halaman rumahnya. Kamandanu, terus terang, kami mengakui jasa-jasa orang tuamu dalam membangun desa Kurawan ini. Dan kami semua tak akan melupakan jasa-jasa Empu Hanggareksa. Tapi memang kami tak mampu berbuat apa-apa. Kami pun juga cuma orang kecil. Seperti keluarga-keluarga kecil yang lain. Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang kecil selain menurut? Sekali lagi, maafkan aku, Kamandanu. Maafkan kami, warga desa ini. Soal jenazah ayahandamu dan pembantumu, kau tidak usah khawatir. Nanti setelah keadaan benar-benar aman, kami sudah bersepakat akan datang ke rumahmu. Kami akan menguburkan ayahmu sebagai mestinya. Iya. Kau memang tidak akan mampu berbuat sesuatu. Kau hanyalah seorang kepala desa. Syukurlah kalau kau bisa mengerti, Kamandanu. Kami pun sudah berusaha untuk melindungi keselamatan ayahandamu. Kami tak mau melapor bahwa di rumahmu ada seorang wanita pelarian. Kami berusaha untuk menyembunyikan rahasia ini, walaupun pasti akan timbul akibat buruknya. Arya Kamandanu tidak menanggapi lagi kata-kata kepala desa Kurawan. Dia segera kembali ke arah kudanya, dan sebentar kemudian dia sudah terguncang-guncang lagi di punggung kudanya. Arya Kamandanu terus memacu kudanya meninggalkan desa Kurawan. Dia segera meninggalkan tugu batas desa dan mengarahkan kudanya menuju Manguntur.
Nikmat sekali rasanya. Kakang Dwi Pangga, jangan terlalu banyak minum. Apa hakmu melarang suamimu menikmati kemenangan paling cemerlang ini? Dengarlah, akan kulantunkan sebuah syair tentang kemenangan. Bulan, matahari, bintang gemintang tercelup di dalam tuak yang enak. Dan cairan indah ini pun menggelincir dalam kerongkonganku. Urat-urat darahku terkembang bagaikan sebuah payung di tangan gadis jelita. Kuteguk arak dan kutatap wajah dunia. Kuteguk arak dan kurebut seluruh rasa bahagia. Kuteguk arak dan kucampakkan semua musuh-musuhku. Kuteguk arak dan kujinjing sebongkah kemenangan. Katakan sekali lagi bahwa kemenangan itu ada di tangan kanan kiriku. Dan ku teguk arak sambil tertawa berderai. Oh, Kakang, hentikan semuanya ini. Apa? Apa katamu, Rati? Hentikan, Kakang. Hentikan tuakmu itu. Kau mau melarangku minum cairan kemenangan ini? Tuak tak pernah membuat manusia menjadi menang, Kakang. Tuak menuntun manusia menuju kehancuran paling hina. Hentikan. Tidak. Kau tidak bisa melarang suamimu minum tuak ini. Jangan, Kakang. Jangan. Sudahlah. Rani, kau menampar cangkir tuaku hingga pecah. Berani kau melakukannya, Rati? Jangan, Kakang. Aku bermaksud baik. Aku tak ingin kau mabuk. Aku tak ingin kau terlalu banyak minum cairan setan itu, Kakang. Kaulah perempuan setan. Kau selalu mengganggu kesenanganku. Ya. Desa Manguntur nampak lengang. Malam merangkak naik ke atas fajar pagi yang masih jauh. Bulan tak berdaya, kehilangan pesona di atas ranjangnya yang kelam. Arya Dwi Pangga masih belum tidur. Dia sibuk menikmati sisa-sisa malam itu dengan seguci tuak. Istrinya, Nari Rati, berusaha mencegah jangan sampai suaminya mabuk. Oh, jangan, Kakang. Hentikan. Kakang. Rati, kau berani melakukannya, Rati. Aku bermaksud baik, Kakang Dwi Pangga. Aku tak ingin kau mabuk. Aku tak ingin kau terlena oleh bujukan minuman setan itu. Kaulah itu perempuan setan. Kau selalu mengganggu kesenanganku. Ayo. Kakang, maafkanlah aku. Aku tidak bermaksud mengganggu kesenanganmu. Aku hanya sekedar memberi peringatan. Aku tidak membutuhkan peringatanmu. Kau
Kau tidak punya hak melarangku mengerjakan apa saja yang kusukai. Lalu apa saja yang menjadi hakku di rumah ini? Apa saja yang menjadi hakku sebagai istrimu, sebagai ibunya Panji Ketawang anak kita? Satu-satunya hakmu ialah diam, menurut. Kau boleh melakukan apa saja di rumah ini, asal tidak bertentangan dengan keinginanku. Kau curang, Kakang Dwi Pangga. Kau tidak boleh bersikap seperti itu terhadap seorang wanita. Kalau kau tidak terima, kau boleh pergi dari rumah ini. Ayo. Selalu begitu. Selalu begitu. Kalau sudah bertengkar, kau tidak pernah mencari jalan keluar. Kau selalu menggunakan kekuasaanmu untuk menang sendiri. Maka ini adil, Kakang. Sudahlah. Sudah. Kau pergi tidur sana. Aku mau sendirian malam ini. Aku mau minum sampai pagi. Dendam di hati seorang laki-laki mengalir bergemuruh bagaikan sungai Bengawan, membelah lembah-lembah yang hijau, menerjang dinding-dinding batu kapur, dan akhirnya bermuara di secangkir tuak. Sebuah gunung berapi telah meletup, memuntahkan lahar dari kepundan, menghembus awan panas mematikan, menyapu bersih desa-desa di bawah. Dendam seorang laki-laki adalah sebuah gunung berapi. Dia akan meletup dan memusnahkan segalanya, atau diam dan menghancurkan diri sendiri. Mencegahnya, Nyi Lemus. Dia masih terus minum di ruangan depan. Ya, mau apa lagi, Nini? Panji masih tidur pulas, nih. Tadi hampir saja terbangun. Rupanya digigit cingklong. Itu loh, Nini. Sekarang ini banyak sekali nyamuk kebon. Nyamuk yang besar-besar itu. Kalau gigit, waduh, gatalnya bukan main. Kau selimuti saja pakai kain kunyit. Sudah, Nini. Sudah saya selimuti rapat sekali kok. Aku heran, nih. Tidak biasanya Kakang Dwi Pangga minum tuak sampai begitu banyak. Aku curiga dia pasti sedang menghadapi masalah yang berat. Pikirannya nampak sedang rusuh. Saya juga tidak tahu, Nini. Tidak biasanya Gusti Dwi Pangga begitu. Pulang-pulang langsung mengambil guci tuak dan minum sambil bicara ngalor ngidul. Iya, dia selalu mengatakan bahwa dia minum untuk suatu kemenangan. Aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan kemenangan itu. Atau mungkin beliau baru saja berkelahi, Nini. Kakang Dwi Pangga tidak pernah berkelahi. Dia tidak bisa ulah kanuragan. Oh iya. Kalau tidak salah, beliau tadi juga menyebut-nyebut nama adik kandungnya. Adik Kamandanu maksudnya? Ya, Kamandanu. Beliau mengatakan bahwa adik kandungnya itu pasti akan mampus di tangan prajurit-prajurit Kediri. Apa benar dia berkata begitu? Iya, Nini. Saya mendengar jelas sekali kok. Tapi barangkali beliau hanya sekedar bercanda saja. Ya, maklum orang mabok. Bicaranya suka ngaco. Tidak, Nyi. Kalau memang dia berkata begitu, pasti ada alasannya. Aku jadi khawatir. Baiklah, kau tunggu Panji Ketawang sebentar ya, Nyi. Aku akan menanyakan soal ini pada Kakang Dwi Pangga. Sudahlah, Nini. Lupakan saja. Gusti Dwi Pangga pasti sudah tidak ingat lagi karena mabok. Tidak. Pasti
Pasti telah terjadi apa-apa antara Kakang Dwi Pangga dan adik Kamandanu. Alah, hati-hati Nini. Saya suka takut kalau ada orang mabok. Serem. Saya takut Gusti Dwi Pangga ngamuk. Kau tidak usah khawatir, Nyi. Tentu saja aku akan menggunakan cara-cara yang halus. Jika kemenangan sudah di tangan, dadaku kembali lapang. Badai jiwa berlari bagaikan pencuri. Dan musuhku berlutut bagaikan cecurut. Kakang Dwi Pangga. Kau datang lagi, Rati. Ada apa? Siapa yang kau maksudkan dengan musuhmu itu, Kakang? Musuh adalah hama perusak tanaman. Musuh adalah serangga pengganggu tidurku. Musuh adalah batu kerikil dalam makananku. Mereka tidak senang melihatku senang. Apakah mereka itu manusia atau sesuatu yang lain? Hati. Kau pikir tanganku menjadi semper seumur hidup? Karena siapa? Ini adalah perbuatan musuhku. Perbuatan orang yang iri dan dengki padaku. Kakang, kau masih saja membesar-besarkan persoalan itu. Kau masih saja sakit hati. Benar, Rati. Tapi sekarang rasa sakit hatiku sudah jauh berkurang. Sakit hatiku sudah agak terobati, Rati. Sudahlah, Kakang Dwi Pangga. Tidak baik menuruti hawa nafsu dendam. Hal itu bisa merusak hubungan baik keluarga. Bagaimanapun, adik Kamandanu masih saudara kandungmu sendiri. Dan aku yakin dia melakukan itu semua di luar kesadarannya. Dia tidak akan bisa melakukannya lagi. Iya, Kamandanu boleh merasa jago. Dia punya ilmu kanuragan yang tinggi. Tapi apa artinya itu dibanding dengan prajurit-prajurit Kediri? Kakang Dwi Pangga, apa maksudmu, Kakang? Kau ingin tahu, Rati? Dengar baik-baik. Aku sudah menutup pintu persoalanku dengan keluargaku. Masalah ini sekarang sudah berada di dalam genggaman pemerintah Kediri. Iya, aku melakukan ini semua tanpa penyesalan. Kalau Kamandanu bisa membuat tubuhku cacat, maka sekarang aku sudah menyerahkan mereka ke tangan para algojo kerajaan Kediri. Jadi Kakang sudah melaporkannya pada pemerintah Kediri? Iya, aku sudah melaporkannya. Dan barangkali sekarang ini mereka yang ada di rumah itu sudah diangkut. Sudah diangkut ke kota Kediri untuk diperiksa dan diadili. Kakang Dwi Pangga, sampai hati kau melakukan perbuatan seperti itu. Aku tidak peduli. Masa bodoh dengan mereka itu. Kau kejam sekali, Kakang. Kau tega mengkhianati keluargamu sendiri. Aku tidak ingin dikalahkan, Rati. Aku tidak ingin menjadi olok-olok mereka. Karena aku tidak mampu berkelahi seperti Kamandanu. Tapi rupanya bukan hanya kemampuan tenaga dan otot yang menentukan.
yang menentukan kemenangan seseorang. Jadi apa yang telah kau capai sekarang ini, kau anggap sebagai kemenangan? Iya, tentu saja. Tidak, Kakang. Justru sebaliknya kau yang kalah. Aku yang menang. Akulah yang jago, bukan mereka. Kau jangan menipu dirimu sendiri, Kakang Dwi Pangga. Rati, kalau kau tidak percaya, kau boleh menjenguk rumah Empu Hanggareksa sekarang ini. Berapa puluh prajurit telah mengepung rumah itu. Dan mereka bisa berbuat apa? Kau bukan pemenang yang sejati, Kakang. Diam kau! Kau telah mencapai tujuanmu dengan cara-cara yang sangat keji dan tidak manusiawi. Diam! Kakang Dwi Pangga, mengapa kau tak memiliki harga diri lagi? Mengapa kau gadaikan harga dirimu sebagai laki-laki dengan harga serendah itu? Persetan dengan omongan-omonganmu itu. Persetan! Kau telah lupa, Kakang. Kau telah kehilangan dirimu sendiri. Rati, kalau kau tidak mau ikut menikmati kemenanganku ini, lebih baik kau tutup mulutmu. Aku tidak ingin kau terjerumus lebih dalam lagi, Kakang. Mengapa kau tidak juga mau insaf? Dulu kau pernah berjanji akan membuat keluarga kita tentram dan bahagia. Tapi nyatanya... Diam kau perempuan hina. Tidak tahu diri. Kalau kau masih saja menyalahkan suamimu dan membela mereka, sama saja kau melumuri wajahku dengan kotoran. Aku menuntut hakku sebagai seorang istri. Dan aku menuntut hak Panji Ketawang sebagai seorang anak. Kurang ajar. Baik. Tuntutanmu akan kukabulkan. Nah, terimalah apa yang kau sebut-sebut sebagai hak itu tadi. Terimalah ini. Ampun, Kakang. Ampun. Nah, apa kau masih kurang terima juga? Sudah, Kakang. Sudah. Aduh, sakit. Lepaskan rambutku, Kakang. Lepaskan. Ini. Ambillah hakmu. Kuberikan semuanya. Ini. Alah, jangan. Mau apa kau, Nyelemus? Jangan. Mau apa kau? Aduh, Gusti, itu Nini Rati, kasihan. Pergi sana, Nyelemus. Jangan kau ikut-ikut. Jangan, Gusti Dwi Pangga. Eli, sadar, Gusti. Perempuan sial kau ini. Nah, itulah upah orang yang suka menuntut haknya. Oh, alah. Kau pikir aku ini siapa? Nini. Kau pikir Angya Dwi Pangga ini apamu? Nini Rati. Oh, alah, Gusti. Lihatlah. Nini Rati diam saja ini. Nini Rati tidak bergerak-gerak lagi. Ini lihat. Uruslah majikanmu itu, Nyelemus. Aku bosan di rumah ini. Aku mau berjalan-jalan di luar sana. Oh iya, kunci tuaku mana? Mana kunci tuaku? Nah, ini dia. Kan ku jelajah sisa-sisa malam ini sampai ke ujung-ujungnya yang gelap gulita. Dengan seguci tuak mataku menjadi terang. Dan kulihat kebahagiaan bersembunyi di balik tirai malam. Nini Rati. Oh, alah, kok masih diam saja? Oh, Gusti, bagaimana ini? Bagaimana ini? Nyi Lemus kelihatan sangat kebingungan karena Nari Ratih masih belum juga mau bergerak dan sadar kembali. Dengan susah payah, perempuan tua itu lalu berusaha mengangkat majikannya dan membaringkannya di atas sebuah balai bambu.
Oh alah, aduh Biu. Tapi nafasnya masih ada. Oh, Gusti Dwi Pangga, mengapa seperti itu kelakuannya pada istrinya sendiri? Oh, kasihan kau Nini Rati. Oh. Alah, kok sepertinya ada suara kuda menuju kemari. Oh, iya betul, ada suara kuda. Bernama Arya Kamandanu? Iya, Nyi. Aku Arya Kamandanu. Aku datang untuk menemui Kakang Dwi Pangga. Oh, Gusti Dwi Pangga tidak ada. Beliau baru saja bertengkar sama Nini Rati. Beliau sedang mabuk. Nini Rati dipukul sampai pingsan. Lihat saja sendiri. Lihat, Nini Rati masih belum juga sadar sampai sekarang. Rupanya kepalanya terantuk benda keras. Ada darah membeku di bagian belakang kepalanya. Nini Rati dipukul, lalu menjadi teroboh ke situ, Gusti. Ya, mungkin saja kepalanya terantuk lumpang itu. Agaknya keadaannya cukup parah, Nyi. Mengapa bisa begini? Gusti Dwi Pangga seperti orang kalap, Gusti. Nini Rati dipukul sampai bilur-bilur begini. Kakang Dwi Pangga, sekarang kau aniaya istrimu sendiri. Kau memang manusia paling kejam yang pernah dilahirkan seorang wanita. Kau kejam, kau brutal. Manusia berhati sebongkah batu. Kau tunggu sebentar, Nyi Lemus. Gusti Kamandanu mau kemana? Aku akan mencari. Apa pedulimu dengan bulan yang berintih di sana? Persetan dengan hidup bayang-bayang. Ku terekam kau dengan cakar-cakarku yang edan. Mari, ku mangsa kau dengan mulutku yang manis dan berbisa. Oh, siapa kau? Tunggu! Siapa? Arya Dwi Pangga menghentikan langkahnya. Dia berdiri dengan tubuh bergoyangan, sementara matanya menatap seseorang yang tiba-tiba saja muncul dari balik kabut malam yang dingin. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.